Hai kawan UBD, selamat datang di UBD Podcast. Bersama saya, Arya, dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Wakil Rektor 1, yaitu Ibu Jenny. Ya, halo Ibu. Halo Arya. Apa kabar Ibu? Baik, sehat. Iya. Arya sehat? Sehat Ibu, sehat. Oke. Nah, kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa nih Ibu nih? Iya, sekarang kesibukannya saya membantu untuk marketing ya. Jadi kita mulai mencari mahasiswa baru. Saya membantu tim marketing. Selain itu juga konsentrasi ke akademik. Yang penting itu masalah tentang akreditasi ya. Jadi prodi-prodi lagi akreditasi nih ya. Tahun ini cukup banyak. Kemarin baru akreditasi prodi manajemen. Selanjutnya nanti akan akreditasi prodi teknik perangkat lunak, teknik elektro, bahasa Inggris ya. Nanti juga D3 akuntansi. Jadi saya membantu untuk memberi semangat ya, memantau, memberi semangat, mengarahkan untuk para kaprodi ya. Nah, seperti itu. Jadi kesibukannya di bidang itu juga masalah juga kurikulum ya, MBKM yang mau kita ya dalam waktu dekat mau kita laksanakan. Nah, tentunya itu perlu konsentrasi ke sana. Gitu. Iya. Jadi Ibu beneran di bidang akademik ya Bu? Iya, betul. Dari informasi yang saya dapat nih Bu, Ibu ini dulunya seorang tenaga pengajar. Betul. Nah, kalau boleh tahu dosenkah atau apakah Ibu? Iya, saya cerita sedikit ya. Jadi perjalanan saya dari tahun 88 itu saya lulus SPG ya, dulu namanya Sekolah Pendidikan Guru. Nah, saya waktu itu memang senang menjadi guru. Dari kecil senang pengen jadi guru-guru ya, pengen jadi guru-guruan lah. Jadi ada guru, ada murid gitu, pura-pura gitu. Ingin mengajar. Iya, saya senang. Jadi saya setelah SMP lulus saya nggak memilih SMA. Saya memilihnya SPG. Dulu ada SPG, sekarang nggak ada, udah nggak ada. Jadi setelah lulus saya menjadi guru TK dulu. Oh, dari mulai kecil dulu ya? Iya, tahun 88 saya 2 tahun menjadi guru TK. Lanjut saya disuruh pegang menjadi guru SD. Menjadi guru SD, kemudian saya coba sambil kuliah ya, sambil kuliah saya di S1 ambil psikologi pendidikan sambil saya menjadi guru BK. Jadi saya pegang SMA dan juga pegang SD. Nah, itu kurang lebih yang untuk SD 2 tahun. Akhirnya saya tetapnya di SMA. Di SMA kurang lebih saya 21 tahun. Saya menjadi guru BK yang merangkap juga bagian kesiswaan. Jadi saya senang lah dengan anak-anak remaja ya seperti itu. Kemudian perjalanan saya setelah saya lulus S1 tahun 93, saya pengen jadi dosen gitu ya. Lalu saya mengajari satu perguruan tinggi. Akhirnya saya menjadi Kaprodi, ketua program studi waktu itu kurang lebih selama 26 tahun ya. Cukup lama. Iya, cukup lama, rata-rata lama. Kemudian saya juga sambil memegang tidak hanya satu tempat lagi perguruan tinggi ya selama 22 tahun, dan yang sekarang saya bergabung di Universitas Budi Dharma. Jadi boleh dikatakan kurang lebih 30 tahun saya berkecimpung di pendidikan tinggi, di TK 2 tahun, SD 2 tahun, SMA kurang lebih 21 tahun ya, seperti itu. Udah lama banget ya Bu? Iya. Nah, kalau boleh tahu pencapaian apa nih yang Ibu dapat di dunia pendidikan yang udah begitu lama nih? Ya, saya pertama kali waktu saya menjadi guru di satu sekolah, guru TK, itu saya mendapatkan sebagai guru teladan waktu itu, mendapatkan guru teladan yang hal yang membanggakan lah buat saya. Kok bisa ya saya baru bisa menjadi guru teladan ya, karena dilihatnya adalah kinerja. Kemudian yang menurut saya bisa mencapai adalah pertama kali saya mengurus akreditasi yang ya boleh dikatakan kalau akreditasi agak ruwet ya, apalagi dulu saya masuk ke perguruan tinggi yang boleh dikatakan udah lama tapi belum diakreditasi, lalu hanya bisa akreditasi mendapatkan nilai baik sekali. Kalau sekarang namanya baik sekali, kalau dulu namanya B ya. Kemudian saya juga bisa mendirikan S2 di perguruan tinggi tersebut, dan akhirnya diakreditasi 2 kali dan juga mendapatkan nilai baik sekali. Juga saya membantu juga untuk akreditasi yang lainnya. Jadi saya merasa bahwa saya bisa untuk membantu dalam hal akreditasi yang sangat penting bagi suatu perguruan tinggi. Nah, seperti itu ya. Juga saya senang menulis buku, tapi tulisan saya yang dulu lebih ke masalah agama ya, agama yang saya anut ya. Jadi itu yang menurut saya hal yang saya bisa mencapai, tapi perjalanan masih panjang, masih yang harus banyak yang harus saya capai ya, gitu ya Arya ya. Iya gitu.
Nah, Ibu ini kan tadi udah kita bahas nih, Ibu sebagai wakil rektor 1 di bidang akademi. Betul. Nah, kalau boleh tahu program-program apa nih akan Ibu realisasikan di Universitas Budi Dharma ini? Terima kasih, pertanyaan yang bagus ya. Jadi saya sudah merencanakan pertama kali sebelum masuk ke Universitas Budi Dharma ini, saya inginkan bahwa program kerja yang saya ingin capai yaitu kurikulum MBKM bisa dijalankan di Universitas Budi Dharma ini, ya tentunya dengan ketentuan yang sudah berlaku dari pemerintah. Nah, kemudian yang akreditasi saya harapkan bahwa prodi-prodi yang masih nilai baik, ya kalau dulu namanya C, saya ingin membantu ya Kaprodi supaya bisa meningkatkan menjadi setidaknya baik sekali ataupun unggul. Itu yang saya harapkan, itu program kerja saya. Kemudian juga Tridharma perguruan tinggi, karena dosen-dosen penting ya melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Saya akan mendorong melalui dekan, melalui wadek, yang melalui Kaprodi untuk mendorong dosen supaya rutin tiap semester atau tiap tahun melakukan yang namanya penelitian dan pengabdian masyarakat. Juga menulis itu di buku ya, itu juga penting, atau menyusun bahan ajar, yaitu yang saya ingin capai ya. Jadi kurikulum akreditasi yang meningkat, nah itulah yang program kerja saya gitu ya. Nah, kalau dari sudut pandang Ibu Jenny sendiri nih, kira-kira dari UBD ini apa yang perlu ditingkatkan di bidang akademik ini? Iya, kalau yang saya lihat dari bidang akademik, memang yang perlu ditingkatkan adalah akreditasi. Karena sekarang akreditasi tentu berbeda, ada 2 institusi yang mengakreditasi, yaitu BANPT dan LAM ya, Lembaga Akreditasi Mandiri. Nah, inilah yang harus dari dekan, wadek dan Kaprodi itu harus banyak belajar dari situ ya, supaya bisa meningkatkan nilai akreditasi, tentu akan mempengaruhi proses penerimaan mahasiswa baru. Kenapa? Karena sekarang mahasiswa sudah pintar melihat, dia bisa melihat perguruan tinggi yang mana nih yang bagus ya. Karena sekarang sudah era digital ya, beda dengan dulu bingung mau cari perguruan tinggi setelah lulus SMA, mau cari yang mana nih. Kalau sekarang calon mahasiswa udah gampang ya, mencari ini yang bagus, ini yang tidak bagus. Bahkan kalau nilainya C, dia nggak mau masuk, mau carinya nilai B atau A ya, sekarang disebut dengan baik, sangat baik dan unggul. Nah, seperti itu. Jadi itu harus ditingkatkan dari segi akademik dan juga penulisan dari dosen ya, menulis, meneliti ya, juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu harus ditingkatkan untuk para dosen ya. Kemudian juga tugas dosen itu kan harus melaporkan apa yang sudah dilakukan selama 1 semester, itu jangan sampai lupa gitu. Nah, tadi di program kerja yang Ibu sebut tadi, nah itu kan ada MBKM. Kalau boleh tahu MBKM itu seperti apa nih, boleh dijelaskan? Jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi ada program dari pemerintah ini supaya kampus kita dan mahasiswa ini bisa menunjukkan kompetensinya ya, sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, di Universitas Budi Dharma ini diharapkan bahwa mahasiswa misalnya bisa mengikuti yang namanya magang ya, kemudian namanya pertukaran mahasiswa ya, lintas prodi atau lintas perguruan tinggi, dan bahkan mahasiswa juga bisa mengajar di sekolah yang yang dipilih, jadi bisa menjadi seorang guru. Nah, seperti itu jadi perhitungkan. Juga bisa melakukan penelitian, bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi saya lihat MBKM ini cukup baik ya, cukup menarik dan menantang. Jadi supaya UBD ini, Universitas Budi Dharma ini bisa melaksanakan MBKM ini dengan baik ya, dan mahasiswa juga akan lebih kreatif, lebih senang belajar ya dengan lintas prodi. Apalagi dengan lintas prodi, dia bisa belajar prodi yang lain untuk menambah wawasannya. Nah, kalau dari pandangan Ibu sendiri nih, untuk mahasiswa Universitas Budi Dharma itu unggulannya seperti apa menurut Ibu? Iya, kalau saya lihat ya, Universitas Budi Dharma ini sebetulnya mahasiswanya memiliki kompetensi. Kalau saya lihat sih ya, selama waktu itu saya pertemuan dengan mahasiswa, mereka memiliki kompetensi, hanya kurang percaya diri. Nah, itu percaya dirinya yang harus ditingkatkan. Kemudian inisiatifnya juga ditingkatkan, lalu kemandirian, dan jangan cepat putus asa atau menyerah. Jadi mereka sebenarnya memiliki kompetensi dan boleh saya katakan cerdas itu ya, untuk mahasiswa Universitas Budi Dharma atau UBD ya, seperti itu. Kalau bahasa sekarang tuh kayak insecure ya Bu ya? Iya. Seperti pada insecure, padahal mereka punya potensi yang bagus gitu. Betul.
Nah, itu kan tadi kita udah bincang-bincang soal program kerja. Iya. Sebenarnya kalau visi misi dari Wakil Rektor 1 ini, Ibu seperti Iya. apa nih? Sebagai pribadi Ibu, Iya. Saya punya visi begini. Saya senang yang namanya kejujuran. Ya, visi saya hidup ini harus jujur. Hidup ini harus jujur. Hidup ini harus konsisten. Kalau memang bicara A ya A, jangan berubah jadi B, ya. Kemudian harus kemandirian, jangan tergantung pada orang lain. Jadi itu jujur, konsisten, mandiri, dan satu lagi yang memang kebiasaan saya yaitu serius bekerja. Kalau kita bekerja ya kita serius. Kalau memang kita istirahat weekend ya kita weekend. Nah, tapi harus konsentrasi pada kerja. Tapi jangan lupa bahwa kita perlu juga refreshing ya. Iya. Nah, itu visi saya. Kalau untuk Wakil Rektor 1 nih, Iya. visi-misinya seperti apa? Nah, visi saya seperti ini. Kita harus bekerja dengan hati, ya, dengan hati yang artinya bahwa kita dengan hati yang tulus, ya, tidak aneh-aneh, tidak neko-neko lah istilah sekarang ya. Jadi betul-betul kita bertanggung jawab pada pekerjaan yang sudah kita beban karena kita memilih. Seperti saya memilih sebagai dosen, ya, saya bertanggung jawab sebagai dosen dan saya bertanggung jawab pada mahasiswa saya, ya, mahasiswa saya. Jangan sampai mereka menjadi tidak baik karena saya. Dan juga saya juga punya misi supaya Universitas Budi Dharma ini bisa menjadi pilihan masyarakat, ya, bahkan masyarakat dunia, ya, untuk kedepannya itu yang diharapkan. Ya. Cukup luas ya Bu ya. Ya. Nah, cukup seru ya Bu ya, perbincangan kita tadi soal tentang program kerja Ibu, latar belakang Ibu di dunia pendidikan mulai dari ngajar TK ya Bu ya, sampai jadi dosen. Nah, cukup sampai situ nah kawan-kawan untuk UBD Podcast kali ini. Nah, sampai ketemu di UBD Podcast berikutnya. Dadah.